Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini penyidik Bareskrim Polri kembali melakukan pemanggilan terhadap pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua karena Panji mangkir dalam pemeriksaan Kamis lalu. Lantas apakah Panji akan memenuhi panggilan Bareskrim hari ini? Kita kembali bergabung dengan jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Bareskrim Polri. Valeri, apakah Panji Gumilang sudah tiba di Bareskrim dan apa saja nanti hal yang akan digali dalam pemeriksaan hari ini? Ya Reza, hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang di Bareskrim Polri, tapi kami terus berkomunikasi intens dengan pihak kuasa hukum Panji Gumilang yang terus mengkonfirmasi bahwa kliennya akan hadir untuk memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri. Saat ini Panji dan juga kuasa hukumnya sudah berangkat dari Indramayu di pagi hari, tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan sedang dalam perjalanan diestimasikan tiba di Bareskrim Polri pada siang hari nanti. Belum ada waktu pasti, namun memang diperkirakan akan tiba pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena kalau kita memang melihat jarak dari Indramayu dan juga Jakarta lewat aplikasi peta akan memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Dan juga jika kita berkaca dari proses pemanggilan Panji Gumilang pada tanggal 3 Juli 2023 lalu, Panji ini juga tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 1 siang. Kemudian juga ada informasi lain yang diberikan oleh pihak kuasa hukum Panji Gumilang kepada kami ketika tadi kami hubungi bahwa nanti begitu tiba, Panji akan menyampaikan total 2 keterangan kepada media. Yang pertama adalah akan disampaikan sebelum ia menjalankan pemeriksaan Bareskrim Polri, dan yang kedua adalah setelah pemeriksaan dilakukan. Apa saja hal yang akan disampaikan dalam keterangan sebelum dan juga setelah pemeriksaan? Untuk sebelum pemeriksaan, Panji Gumilang akan menyatakan apa alasannya ia mangkir dalam pemeriksaan di hari Kamis 27 Juli 2023 lalu. Disebutkan bahwa ia mengalami sakit, yaitu patah tulang di bagian tangan kirinya. Namun nanti terkait apa penyakitnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Panji Gumilang, apakah karena ia kelelahan atau apakah karena ada faktor lain. Kemudian juga Panji akan memberikan klarifikasi maksud tujuan kehadirannya saat ini, karena kalau sejak kemarin pihak kuasa hukum ini menyatakan bahwa Panji dan juga kuasa hukum ini memperkirakan bahwa penanganan kasus perkara ini seakan merupakan titipan atau merupakan pesanan, sehingga nanti akan dinyatakan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian untuk setelah pemeriksaan dilakukan, Panji akan menyatakan apa saja materi pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terhadap Panji Gumilang dan apa saja jawaban yang diberikan oleh Panji Gumilang. Kemudian untuk diketahui bahwa hari ini menjadi tahap akhir proses penyidikan Panji Gumilang, karena apabila Panji hadir maka setelah ini penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan status tersangka, apakah Panji dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Sehingga untuk panggilan hari ini Panji masih berstatus sebagai saksi terlapor dan bukan sebagai tersangka. Diketahui hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah perkara naik ke tahap penyidikan, karena pada tanggal 27 lalu ia sempat absen mangkir dengan alasan sakit. Terkait apa saja hal-hal yang akan digali terhadap Panji Gumilang hari ini, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juandadi menyatakan pihaknya akan mendengarkan keterangan dan juga mendengarkan pembelaan dari Panji Gumilang atas laporan-laporan yang didapatkan dan juga diajukan terhadapnya, baik itu di Polda Jawa Barat maupun di Bareskrim Polri. Sejauh ini kita ketahui bersama sudah ada 3 laporan polisi dan juga 2 aduan masyarakat terhadap Panji Gumilang, dan juga penyidik dalam proses penyidikan ini sudah menemukan adanya 3 unsur pidana, yaitu pertama penodaan agama dalam pasal 156A KUHP, kemudian kedua mengenai ujaran kebencian diatur dalam pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan yang terakhir adalah pasal 14 Peraturan Hukum Pidana mengenai berita bohong. Sehingga materi pertanyaan ini diduga kuat akan bersifat lebih mendalam daripada panggilan pertama, pemeriksaan pertama pada tanggal 3 Juli 2023 lalu. Kita ketahui bersama kalau pada tanggal 3 Juli 2023 lalu Panji ini hanya ditanyakan sekitar 26 pertanyaan yang utamanya adalah mencakup 3 poin, yaitu mengenai apa riwayat hidup Panji, kemudian juga mengenai bagaimana apakah Panji ini sudah pernah memperoleh ketetapan hukum, dan juga apakah sudah pernah ada
riwayat-riwayat lainnya. Sehingga kita akan sama-sama nantikan apakah Panji Gumilang akan memenuhi pemeriksaan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang juga sudah berhasil diperoleh oleh penyidik Barreskrim Polri selama proses penyidikan yang sudah kurang lebih berjalan selama 1 bulan. Dan itu informasinya, sekarang kita akan sama-sama melihat dan juga mengulas bagaimana proses perjalanan dari kasus Panji Gumilang. Karena tim penyidik Barreskrim Polri akan menjemput paksa Panji Gumilang jika hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan Barreskrim Polri. Kita ketahui bersama pada hari Kamis 27 lalu ia sempat mangkir dengan alasan sakit karena mengalami patah tulang di tangan sebelah kirinya. Tim penyidik Barreskrim Polri bersikeras memeriksa terlapor kasus dugaan penodaan agama Panji Gumilang pada hari ini. Polisi akan menjemput paksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu tersebut jika kembali mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Seharusnya Panji menjalani pemeriksaan lanjutan pada Kamis 27 Juli lalu. Namun dengan alasan tangan kirinya mengalami patah tulang, Panji Gumilang pun mangkir pada pemeriksaan kedua. Kondisi sakitnya Panji juga sempat disampaikannya langsung saat bertemu dengan para pendemo di gerbang utama Ponpes pada Sabtu 29 Juli lalu. Panji bahkan memperlihatkan tangan kirinya yang disebutnya patah tulang. Sehat? Ketemu lagi? Ya. Sehat. Yang sakit apa sih kemarin sih? Patah nih. Tangan kiri. Tangan kiri patah. Kenapa sih? Patah. Dibilang patah kok kenapa? Barangkali jatuh atau apa maksudnya Ya, sih? biasa jatuh. Seperti diketahui hari Minggu kemarin 30 Juli 2023 merupakan hari ulang tahun ke-77 Panji Gumilang. Melalui akun YouTube resmi milik Ponpes Al Zaitun, perayaan ulang tahun Panji Gumilang yang digelar di Masjid Rahmatan Lil Alamin di kawasan Ponpes Al Zaitun disiarkan secara langsung kepada publik. Tampak Panji dengan antusias dan bugar mengikuti seluruh agenda ulang tahun dirinya yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat. Kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menyatakan untuk menghormati proses hukum pemeriksaan oleh Barreskrim Polri, kliennya berjanji akan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Kita rencanakan akan hadir untuk mengkawal persoalan ini. Berarti advokatnya ya Pak? Ya, Pak Panjinya? advokat dan kemungkinan klien kami juga akan hadir. Kalau itu persoalannya standar SOP-nya, ya tentunya tidaklah sampai sedemikian. Kita inginkan klien kami kooperatif dan tentunya menghargai institusi ini. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan melakukan audiensi kepada Kapolri, kepada DPR RI Komisi 3 dan kepada Presiden. Barreskrim Polri terus mengusut dugaan tindak pidana penodaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menjerat Panji Gumilang. Hingga kini tim penyidik telah memeriksa 38 saksi dan 16 ahli, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti. Nantinya, polisi akan melakukan gelar perkara guna menentukan status hukum Panji Gumilang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan, Metro TV. Sementara demikian Resa yang bisa saya sampaikan dari Barreskrim Polri. Kita sama-sama nantikan apakah Panji akan hadir memenuhi panggilan pada pukul 1 siang nanti. Kembali ke Anda di studio. Baik, kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda di Gedung Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Valeri Budianto sudah melaporkan untuk Selamat Pagi Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.